Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mulai start belajar SKD. Nah, jadi terkait tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang TKP terkait tentang integritas diri. Nah, teman-teman, insya Allah akan ada soal dan contoh pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum mulai belajar, biasakan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan materi dan soalnya. Integritas diri. Nah, jadi di tes karakteristik pribadi atau TKP itu ada beberapa aspek. Ada mulai dari integritas diri, kemudian ada semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, dan ada beberapa aspek lainnya. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu biar pada saat menjawab soal itu mudah. Nah, jadi kita lihat dulu apa tujuan dari integritas diri. Tes integritas diri bertujuan mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Nah, ini kan kalau berbicara tentang hal ini tentunya dalam hal pekerjaan ya teman-teman. Jadi kan ini ceritanya kita mengikuti tes CPNS. Mengikuti tes CPNS, otomatis yang dilihat adalah kinerja kita pada saat bekerja. Seseorang yang baik dan tulus hatinya berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Dia tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpanya. Nah, jadi dia memperjuangkan kebaikan dan kebenaran meskipun hal itu dapat membahayakan karirnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, orang-orang yang memiliki integritas diri itu semakin langka. Nah, jadi orang-orang seperti inilah yang pantas mendapatkan tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengatur urusan-urusan penting yang menyangkut rakyat banyak. Nah, jadi integritas ini sangat diperlukan. Nah, dalam kita menjawab soal, tipe soal integritas diri itu terkait tentang kecurangan dalam suatu pekerjaan ataupun terkait tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam hal bekerja. Nah, jadi disinilah bentuk penilaian integritas diri tersebut. Nah, jadi seperti itu. Makanya tes TKP ini diperlakukan itu disadari atau tidak merupakan tes untuk mengukur integritas kinerja kita, integritas diri kita. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan tingkah laku peserta dalam perkataan dan perbuatan. Nah, bisa jadi makanya harus jawab secara jujur ya, sesuai dengan naluri kita gitu ya, sesuai dengan kinerja kita. Makanya ASN ya atau PNS, CPNS, dia harus memiliki integritas diri. Jadi tahu seperti apa dalam bekerja, seperti apa itu aturan, bagaimana menjalankan aturan, dan bagaimana melanggar aturan, itulah berarti dia tidak memiliki integritas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kualitas kepribadian seseorang ya, jadi dapat dilihat dari integritas diri. Nah, jadi seseorang tersebut jadi tidak hanya sekedar berlalu mengikuti arus aturan dilanggar, tidak, namun tetap pada prinsip, tetap menjalankan aturan walaupun atasan sendiri yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh kasus ya, contoh soal. Nah, ini contoh soal yang sering muncul di CPNS. Nah, ini bentuk soal integritas. Nah, jadi kita akan lihat
atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi dari soal atau pernyataan di atas, itu mana pilihan jawaban yang memiliki poin yang paling tinggi, yang paling tepat jawabannya? Ini kalau dalam soal TKP itu tidak ada pengurangan nilai ya. Jadi di sini yang ada dalam setiap aspek dari A sampai E itu memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kita harus mencari jawaban yang memiliki nilai 5. Nah, ini adalah bentuk soal integritas diri. Nah, jadi menurut teman-teman, apa kira-kira jawaban yang paling tepat di antara jawaban di sini? Oke, langsung saja kita akan melihat jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ya. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Nah, kenapa? Kenapa jawabannya ini? Berarti kita berani mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. Jadi ini ceritanya adalah melakukan rekayasa laporan keuangan. Jadi membuat rekayasa laporan keuangan. Jadi kan tidak valid itu yang dibuat, laporannya itu nggak valid. Laporan hasil buat-buat. Nah, jadi apa walaupun kita sebagai bawahan, ya kita kan mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Itulah yang memiliki integritas diri. Jadi tidak takut karirnya itu terancam. Nah, jadi kita akan lihat penjelasannya. Nah, soal itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Nah, ini A ya memiliki poin 3. Kita akan lihat apa A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Ini hanya bisa dalam hati. Jadi poinnya lumayan ya teman-teman, 3. Kemudian yang B poinnya 2. Kita akan lihat hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Nah, poin ini di bawah poin nomor A. Jadi lebih mending di dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, jadi yang B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, menyepelekan, seolah-olah itu kebiasaan. Poinnya 2. Kemudian yang C, mengingatkan dan melaporkan yang berwenang. Nah, ini kita lihat poinnya adalah 5, teman-teman. Langsung tegas. Ya. Kemudian kita lihat yang D dengan poin 4, itu adalah tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Tidak mau tahu. Jadi tidak ingin terlibat. Jadi tidak ingin, udahlah biarin karena dia itu atasan, jadi tidak memperdulikan. Nah, ini poinnya 4. Ya, lumayan poinnya 4. Dan yang terakhir, hal semacam itu memang sudah sering terjadi dan menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, ini poinnya 1. Nah, kalau kita ini mengatakan semacam tradisi, nah itu poinnya kita rendah sekali teman-teman. 1 teman-teman ya. Lebih mending tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Namun kita harus mengupayakan dan mengusahakan jawaban yang tepat, yaitu mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Dengan poin yang paling tinggi adalah C, yaitu 5. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dalam proses bekerja, baik itu di kantor, ya, dimanapun proses bekerja, itu kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, dan salah itu salah. Dan kita tidak boleh takut terhadap resiko apapun yang menimpa kita. Nah, jadi kita berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran meskipun itu membahayakan karir kita. Nah, karena apa? Karena pun orang yang memiliki integritas diri itu
semakin langka. Orang jarang sekali kita temukan orang yang memiliki integritas. Bahkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan di kantor, di sekolah, dimanapun, di bagian pekerjaan, itu dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi tidak ada tindakan, akhirnya terus-menerus berjalan seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dalam tes CPNS itu dilihat kembali jawaban yang tepat, yang tidak menjurus kepada kecurangan ataupun tidak patuh kepada aturan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat contoh soal yang nomor 2. Tipe soal nomor 2 ya. Ini masih dalam aspek integritas diri ya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal ini tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, ini dalam hal ini adalah peraturan ya. Ini aspek tipe soal seperti ini adalah tipe soal yang lebih condong kepada aturan dalam sebuah kantor. Oke, jadi dari soal ini kira-kira menurut teman-teman mana jawaban yang paling tepat dan memiliki poin 5? Oke, langsung saja saya akan mengatakan jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jadi hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu, namun menurut peraturan kantor, hal ini tidaklah diperbolehkan, maka Anda tidak ingin melakukannya sama sekali. Jelasnya, karena ini melanggar aturan. Kita akan lihat penjelasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Nah, jadi hal yang tidak sesuai aturan. Nah, ini aspek tipe soal seperti ini adalah tipe soal yang aturan. Yang soal nomor pertama tadi adalah tipe soal kecurangan dalam bekerja. Kemudian ini aturan ya, tidak menjalankan aturan sesuai dengan aturan dalam bekerja. Kita akan lihat pilihan jawabannya ada A, B, C, dan D ya. D dan E. Ada 5 jawaban. Kita akan lihat poin nomor A itu poinnya 1. Sangat sedikit. 1 kita akan lihat ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Nah, jadi karena kita menyalahi aturan, kita ikut-ikutan menyalahi aturan, itu kita akan mendapatkan nilai poin 1. Kemudian yang B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. Ini poinnya adalah 3. Ada mending sedikit, 3 poinnya. Kemudian kita lihat yang C, ini dengan poin 2. 2 di bawah 3 dan di bawah 1, terkadang saja melakukan hal tersebut. Berarti ada melakukan. Maka poinnya 2. Yang nomor 1 ikut melakukan. Walaupun ikut-ikutan maka poinnya 1. Kemudian yang D berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini 4 poin. Berarti kan kalau dalam kategori berusaha, berarti kan ada melakukannya juga namun berusaha untuk tidak melakukannya. Ingin-ingin gitu. Nah, sedangkan E tidak ingin melakukannya sama sekali. Tidak terbersit dalam pikiran, dalam hati ingin melakukannya. Ini poinnya 5. Jadi, poin yang paling banyak dalam soal ini adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jadi jelas teman-teman ya. Jadi, dalam soal TKP ya, tes karakteristik pribadi, ini tentunya tes yang diperuntukkan untuk CPNS ya. Itu dikhususkan pada SKD seleksi kompetensi dasar, itu ada TKP ya, dengan dengan kunci jawaban yang mempunyai nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi setiap jawaban mempunyai nilai.
Nah, jadi tinggal tugas kita adalah mencari nilai yang paling tinggi atau poin yang paling tinggi di antara jawaban yang tadi. Jadi kita akan membahas ya tes karakteristik pribadi itu satu persatu. Nah, ini aspek integritas diri itu contoh soalnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi diingat aja kalau bagian kecurangan ya, kecurangan kemudian aturan itu masuk kepada integritas diri. Jadi kalau misalnya modal soalnya seperti itu, maka kita harus memilih jawabannya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi tips meningkatkan integritas diri. Nah, jadi ada tipsnya, ada tips bagaimana cara kita untuk meningkatkan integritas diri. Nah, yang pertama, pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Nah, ini kalau misalnya kita emang mempunyai integritas yang tinggi ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu kita ingin berintegritas ya, ingin mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua, semakin rendah integritas Anda, akan ada pihak yang melecehkan dan bahkan menyepelekan Anda. Mulai sekarang jadilah diri yang berintegritas jujur, tegas dan disiplin. Nah, jadi seperti itu. Ini tujuan dari tips ini ya. Ini tujuan dari tips ini supaya meningkatkan. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai integritas ataupun rendah integritas kita, ya otomatis orang akan menyepelekan kita. Namun ketika kita mempunyai integritas yang tinggi, maka orang akan hormat kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi dengan hal demikian dua kata kunci saja, maka kita akan menjunjung integritas yang tinggi. Nah, teman-teman, jadi dalam menjawab soal tes CPNS itu TKP ya, tes karakteristik pribadi, itu sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah. Kita lihat kata kuncinya saja. Apa yang ditanyakan? Nah, apa yang ditanyakan, apa yang diminta di dalam pernyataan tersebut. Nah, kita hanya melihat titik dari poin dari pada soal tersebut, kemudian kita lihat jawabannya. Jawabannya itu dekat mendekati, tidak jauh menjauh, dekat mendekati jawabannya. Hampir sama semua. Namun ada jawaban yang lebih tepat. Nah, seperti contoh-contoh soal. Nanti insya Allah kita juga akan membahas materi tentang TKP ya, aspek-aspek lain dari TKP tersebut. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, itu semua datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, nantikan terus video selanjutnya. Kita sudah mulai masuk kepada materi pembelajaran SKD. Oke teman-teman, insya Allah bertahap saya mulai dari TKP, insya Allah akan ada materi dan soal-soal SKD selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.